Film dimulai dengan seorang cowok bernama Wunwoo, yang mengalami suatu mimpi buruk. Ketika dia minum air untuk menenangkan pikirannya, dia gak menyadari kalau di kamarnya udah ada cewek misterius yang menatapnya terus-menerus, dan Wunwoo pun menjadi kaget. Gak lama setelah itu datang kakaknya bernama Joyeon, yang mengira ada maling, dan dia pun menjadi kaget juga ketika melihat cewek misterius itu. Meskipun kedua saudara itu menjadi panik, cewek misterius itu tetap terdiam tanpa berkata apa-apa, sehingga ayahnya mereka bernama Dr. Cha, segera datang untuk menenangkan kedua anaknya. Joyeon pun bertanya siapa cewek itu, tapi Wunwoo gak peduli, dan menyuruh ayahnya serta cewek itu untuk keluar. Ini membuat si dokter menjadi kesal, karena dia udah lama gak bertemu sama anaknya, dan Wunwoo malah menyuruhnya untuk keluar. Joyeon tahu kalau hubungan adiknya sama ayahnya kurang harmonis, karena ayahnya yang suka gak pulang ke rumah dalam waktu yang lama, jadi Joyeon menyuruh adiknya untuk jangan berantem. Si dokter lalu mengungkapkan cewek misterius itu, yang mempunyai sebutan AI number 1, dan dia adalah android. Kedua anak mengiranya HP android, yang dikoreksi si dokter kalau cewek itu android robot manusia. Itulah kenapa si dokter udah gak lama bertemu sama kedua anaknya, karena dia terus meneliti tentang AI sepanjang hidupnya, yang diketahui anaknya itulah kenapa ayah mereka menelantarkan mereka. Ketika Wunwoo menjadi kesal dengan menunjuk-nunjuk si robot itu, Wunwoo menjadi kaget melihatnya bisa mengangkat laci cukup besar untuk mengambil bola baseball, dengan hanya satu tangan aja. Ini membuat si dokter menjadi bangga, dan memperjelas kalau si robot bisa mengumpulkan kecerdasan dan cara-cara untuk komunikasi, agar bisa belajar sendiri untuk benar-benar mirip menjadi manusia pada umumnya. Selain itu, robot ini berpenampilan anak muda berumur 17-an, jadi bisa dibilang sekarang dia mempunyai pikiran seorang siswi SMA. Melihat adiknya masih marah-marah sama ayahnya, Joyeon menyarankan ayahnya untuk pergi, dan mereka berdua akan menjaga si robot itu. Setelah si dokter mengasih flash disk berisi panduan untuk si robot, Joyeon mulai berbicara ke si robot. Ternyata si robot bisa berbicara, oleh karena itu Joyeon mulai menanyakan berbagai hal terutama nama. Si robot menjawab kalau namanya adalah AI number 1, yang dipikir Joyeon kalau namanya kurang cocok, jadi dia pun memutuskan untuk memanggilnya Annie mulai dari sekarang. Ini dimengerti Annie, yang membuat Joyeon menjadi senang, sementara adiknya masih belum bisa terima kehadiran robot ciptaan ayahnya itu. Esok harinya, kedua saudara kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa, dengan Wunwoo yang menjadi mahasiswa, dan Joyeon yang bekerja sebagai guru SMA. Supaya Annie bisa belajar dari kehidupan manusia lainnya, dia pun disuruh Joyeon untuk masuk ke sekolah. Tapi dia menyuruh Annie untuk menyembunyikan identitasnya, dengan berpura-pura menjadi adik sepupunya Joyeon, karena dia gak mau Annie kenapa-napa jika ketahuan kalau dia adalah robot. Setelah Joyeon masuk ke kelas, dia memperkenalkan Annie ke para murid, dengan berbohong kalau dia datang dari Amerika. Untungnya Annie mendapat respon baik dari para murid, yang membuat Joyeon menjadi tenang mengetahuinya. Di kampus, Wunwoo ada mendapat telepon dari kakaknya, untuk menyuruhnya membawa pulang Annie bersamanya, karena Joyeon beralasan ada perjalanan bisnis. Awalnya Wunwoo tentu aja menolak, tapi setelah diancam bakal dihabisin, Wunwoo pun akhirnya setuju. Namun Annie bilang kalau dia bisa pergi sendiri, dan berpesan untuk jangan mengkhawatirkannya. Dari perkataan khawatir itu, membuat Wunwoo khawatir sama ayahnya. Jadi dia menelponnya, namun dia malah gak berbicara apa-apa. Pada akhirnya dia menjadi marah-marah lagi, karena mengetahui ayahnya yang gak pulang-pulang ke rumah. Setelah teleponnya ditutup, si dokter mendapat masalah setelah beberapa saat berjalan, yang ternyata ada seorang pria misterius berpakaian hitam yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian ketika bersembunyi, si dokter naasnya ketahuan sama si pria, dan si dokter pun habis. Wunwoo masih merasa khawatir sama ayahnya, jadi dia menelponnya lagi. Tapi panggilannya dicuekin sama si agen, dan dia pun membawa tubuh si dokter untuk menghilangkan bukti. Esok harinya di sekolah, Annie mulai mendapat beberapa teman, terutama dua teman yang bernama Taehae, dan ketua kelasnya bernama Jiun. Karena Annie udah disuruh berpura-pura sebagai siswi pindahan dari Amerika, dia pun berusaha menjaga identitasnya, dengan berbicara bahasa Inggris sebisa mungkin. Mereka bertiga kemudian istirahat dengan meminum jus jeruk. Dan ketika melihat Annie yang gak meminum jusnya, Jiun pun menjadi heran. Oleh karena itu Annie pun disuruh untuk meminumnya, dan tepat sebelum dia meminumnya, dia pun diteriakin sama Joyeon untuk berhenti. Dia menyuruh kedua siswi untuk kembali ke kelas,
Sebelum dia bertanya ke Annie apakah bisa meminum, yang dijawab dia kalau dia gak tahu. Merasa gak pasti, Joyeon pun menyuruhnya untuk jangan makan atau minum yang diberikan orang lain, supaya gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Sementara itu di kampus, Wunwoo bertemu sama pacarnya bernama Sulbei, dan mau makan siang. Tapi sebelum itu, mereka bertemu sama pria bernama Sangki, yang merupakan rekan dari si dokter, dan pacar dari Joyeon. Sangki bertanya ke Wunwoo apakah bisa menghubungi si dokter, yang dijawab dia kalau dia mulai gak bisa menghubunginya setelah menelponnya kemarin. Sangki mengaku kalau dia gak bisa menghubunginya juga, menduga kalau HP-nya si dokter pasti dimatikan karena sibuk. Di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah, Wunwoo ada melihat kacamata ayahnya yang tercecer, merasa heran kenapa kacamatanya ada di sini. Di saat itu, Annie lagi belajar senyum dari kebanyakan orang lakukan, yang membuat Joyeon menjadi bingung. Annie bertanya kenapa orang-orang tertawa, yang dijawab Joyeon kalau mereka lagi senang. Lalu Annie bertanya apa itu senang, yang susah dijawab Joyeon, sebelum Wunwoo pulang ke rumah. Kedua saudara kemudian makan malam, kecuali Annie, yang membuat Wunwoo merasa terganggu. Dia bertanya ke kakaknya kenapa menyuruh Annie duduk di sini kalau dia gak bisa makan, yang dijawab kakaknya kalau Annie itu adalah bagian dari keluarga. Ini membuat Annie melihat Joyeon terus-menerus, dan membuat Wunwoo mau mengerti akan kehadiran Annie. Karena merasa penasaran apakah Annie bisa mengkonsumsi apa yang manusia biasa konsumsi, Joyeon memeriksa panduan untuk Annie dari flash disk ayahnya, tapi Joyeon gak bisa menemukan informasinya untuk itu. Namun Annie berkeinginan tetap mau meminumnya, dan setelah meminumnya, dia pun langsung mengalami error, menandakan kalau dia memang gak boleh makan dan minum apapun. Setelah dibenarkan kembali sama Joyeon, dia pergi ke sebuah kafe untuk bertemu sama pacarnya, dan berbicara tentang kabar si dokter. Joyeon mengaku gak bisa menghubunginya juga, dan memberitahu tentang Annie yang ada di rumahnya, yang baru diketahui sama si pacar. Sementara itu, Annie ditinggal sementara sama kedua temannya untuk pergi ke toilet, dan beberapa saat kemudian, datang si agen itu yang mau menangkap Annie. Untungnya si agen dihalangin sama laju banyak murid di jalan, yang membuat Annie bisa kabur dengan ditarik sama seseorang untuk bersembunyi, dan yang menariknya adalah Wunwoo. Dia mengetahui kalau si agen itu pasti jahat, dan setelah beberapa saat, si agen pun akhirnya menjauh dari lokasi. Wunwoo bertanya siapa agen itu, karena Wunwoo melihat Annie yang tampaknya kaget akan kedatangan si agen. Annie menjawab kalau agen itu jahat, yang pernah dibilang sama si dokter. Di saat itu kedua temannya datang, dan setelah Wunwoo pergi, kedua teman bertanya siapa cowok itu. Annie menjawab kalau dia itu opanya, yang tampaknya dia baru mengetahui akan kata opa itu, dan ini membuat kedua temannya menjadi naksir sama Wunwoo. Karena kata opa itu, membuat Annie mau menonton sebuah boyband, yaitu Annie mengetahui kalau boyband itu adalah BTS, dan anak-anak banyak membicarakan tentang mereka, yang diketahui Joyeon kalau Annie udah kayak cewek-cewek zaman now. Suatu hari di sekolah, Annie ada ditembak secara langsung sama seorang cowok, dengan mengasihnya sebuah hadiah, dan sebuah tanda lope-lope. Tapi kabar ini langsung diketahui sama cewek blonde dari kelas lain, dari informasi temannya. Cewek blonde ini sebenarnya adalah ceweknya si cowok yang nembak Annie itu, dan kabar ini membuat si cewek menjadi marah, jadi dia pun samperin ke kelasnya Annie. Terjadilah kesalahpahaman, yang padahal si cowok itu sendiri yang menembak Annie. Gak lama setelah itu tindakan mereka dihentikan sama kedua temannya Annie, yang membuat si teman dari si cewek blonde mau memukulnya, dan langsung dihalangin sama Annie. Si cewek gak bisa melepas genggamannya Annie yang kuat, sebelum Joyeon melihat kejadiannya, dan memutuskan untuk menghukum Annie dan kawan-kawan, serta ketiga cewek itu dilaporkan ke wali kelasnya. Ketika bel kelas berbunyi, Joyeon berpesan ke mereka untuk merenungkan apa yang udah mereka lakukan. Tapi ternyata gak dilakukan sama mereka bertiga, dan mereka pun memutuskan untuk bolos, melakukan hal-hal menyenangkan di luar sekolah. Mulailah mereka bersenang-senang dari bermain mesin penjepit boneka, sampai berkaraoke. Setelah diajak untuk joget juga, Annie pun menyadari kalau dia bisa melakukannya, dan dia pun mulai joget ala K-pop. Menjadi kaget Annie bisa joget, kedua teman menyarankannya untuk masuk ke girl band kayak Blackpink, sebelum kedua teman saling ledek-ledekan untuk bisa dekat-dekat sama boyband BTS.
Ini membuat Annie akhirnya bisa tersenyum, dan mengetahui rasanya menyukai seseorang itu seperti apa, serta mengungkapkan rasa sukanya ke kedua temannya. Esok harinya, Annie membangunkan Wunwoo dengan mendekati wajahnya, yang tentu aja membuat Wunwoo menjadi kaget. Annie menyuruhnya untuk sarapan, dan ketika Wunwoo bilang gak mau, dia pun dijewer sama Annie seperti yang dilakukan kakaknya. Wunwoo pun menjadi ketawa akan usahanya, dan memujinya dengan mengelus-elus kepalanya, yang membuat Annie menyadari kalau ada suatu perasaan lebih besar dari cuma sekedar suka aja. Suatu hari, Wunwoo ada janjian sama ceweknya untuk ketemuan, dan sekalian mengajak Annie untuk berkenalan. Setelah ceweknya mengetahui kalau Annie adalah adik sepupunya Wunwoo, sepasang kekasih itu melakukan di depan Annie, yang membuat dia menjadi cemburu, dan dia pun mengaku kalau dia membenci ceweknya Wunwoo. Ini membuat hubungan Annie sama Wunwoo menjadi canggung, dengan Annie yang menghindarinya terus-menerus, jadi mereka berdua mulai membicarakannya baik-baik. Wunwoo mengira kalau kemungkinan programnya menjadi error sementara, tapi Annie membalas kalau bukan itu masalahnya, melainkan dia entah kenapa mulai merasa aneh ketika dia bersama Wunwoo, sebelum Annie lagi-lagi pergi menghindarinya. Sementara itu, Sang-ki memberitahu Jo-yeon kalau hari ini ulang tahunnya Annie. Oleh karena itu Jo-yeon pun berencana untuk merayakannya di rumah, dimulai dengan memberitahu ke adiknya untuk mengajak Annie jalan-jalan dulu. Meskipun hubungan mereka berdua lagi canggung-canggungnya, Wunwoo pun tetap melakukan apa yang disuruh sama kakaknya, dan mereka berdua pun akhirnya jalan-jalan. Setibanya di rumah, Annie pun dikejutkan sama teman-temannya dengan dirayakan ulang tahunnya. Dari kejadian menyenangkan ini, orang-orang yang belum mengetahui kalau Annie bisa tersenyum, akhirnya bisa melihatnya tersenyum secara langsung. Kembali di sekolah, Jo-yeon mengumumkan kalau ada acara olahraga minggu ini, jadi mulailah Annie dan kawan-kawan untuk latihan. Setelah capek berlari-lari, kedua teman mengajak Annie untuk ke kamar mandi, tapi Annie menyuruh mereka untuk duluan. Namun Annie ternyata mau mencas dirinya sendiri setelah berlari-lari cukup lama, dengan memasukkan kabel USB di belakang lehernya, dan dia pun melakukan hibernasi. Gak lama setelah itu datang Jiun yang lupa membawa suatu barang, dan di saat itu, dia ada melihat kabel USB yang tertancap di belakang lehernya Annie. Ini membuat Jiun menjadi ketakutan, dan menyadari kalau Annie selama ini adalah robot, sebelum datang Jo-yeon ke dalam kelas. Karena ini, dia pun menjelaskan Jiun tentang Annie yang sebenarnya. Dari kejadian tadi, Annie mulai bertanya dia ini apa, dan siapa dia sebenarnya. Meskipun Jo-yeon udah memberitahu kalau Annie adalah Annie, dia tampaknya masih belum mengerti akan dirinya sendiri. Esok harinya, Jiun terlihat masih ketakutan akan Annie, jadi dia pun berusaha mau berteman lagi sama Jiun. Meskipun Annie udah berusaha, Jiun tetap ketakutan, dan menyuruhnya untuk pergi darinya. Ini membuat Annie menjadi kecewa, dan dia pun mengikuti apa yang Jiun suruh. Sementara itu ketika Wunwoo, ceweknya, dan Sang-ki membicarakan tentang Annie, Wunwoo dikabari kakaknya kalau Annie udah hilang. Jadi semua orang yang dekat sama Annie pun pada berkumpul, untuk berencana mencari Annie bersama-sama. Mereka mengetahui kalau Annie gak membawa tasnya, apalagi sekarang baterainya udah mau habis, sehingga pada akhirnya sistemnya akan mati, layaknya seperti manusia yang tewas. Ini diperparah dengan mereka yang gak tahu Annie kemana, tapi setelah beberapa saat memikirnya, Wunwoo pun mengaku kalau dia tahu kemana Annie pergi. Dia bilang kalau dia pernah memimpikan Annie di jalanan kecil yang gelap, dan merasa ada mesin mainan penjepit boneka juga di sana. Ini diketahui tempatnya sama kedua siswi, dan memutuskan untuk pergi ke lokasi itu. Sementara itu, Annie terlihat berlari-lari, sampai dia gak sengaja bertemu sama si agen itu lagi yang mencarinya. Naasnya baterai Annie udah habis, jadi dia pun tergeletak, yang membuat pekerjaan si agen menjadi lebih gampang. Tapi tepat sebelum si agen menyentuhnya, dia pun dihentikan sama Wunwoo, dan mau memukulnya. Gak lama setelah itu datang teman-teman lainnya yang meminta tolong, sehingga si agen pun terpaksa kabur dari mereka. Esok harinya di sekolah, Jiun terlihat masih ketakutan sama Annie, jadi Jiun pun pergi menjauh. Namun ketika Annie mau memeriksa laci miliknya, ternyata banyak jus jeruk yang udah tersimpan di dalamnya, dengan tulisan maaf dari Jiun. Terungkap kalau ini udah dilakukan sama dia dan temennya sebelum Annie datang, untuk menunjukkan permintaan maafnya Jiun, yang menandakan kalau dia udah bisa menerima Annie sebagai robot. Esok harinya, Wunwoo menemui Sulbei untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Wunwoo mau minta putus, karena dia merasa Annie itu spesial baginya.
Sulbei pun bisa mengerti, dan bisa melepaskan Wunwoo untuk Annie daripada cewek yang lain, karena Sulbei merasa Annie itu berbeda. Meskipun Sulbei merasa kecewa, dia bisa menerima kenyataan ini, dan dia pun pergi dari Wunwoo. Setelah itu Wunwoo pergi untuk menjemput Annie, dan mengelus-elus lagi kepalanya, yang membuat dia merasakan perasaan spesial itu yang pernah dia rasakan. Di taman, mereka berdua pun bergandengan tangan, sebelum memutuskan untuk santai di bangku. Ketika Wunwoo berencana mau ajak Annie jalan-jalan ke laut, dia pun mengaku kalau dia suka sama Wunwoo, dan ditanya apakah dia juga menyukainya, yang dijawab dia kalau dia juga menyukainya dengan malu-malu. Gak pakai lama, Annie pun langsung menjiplaki pipinya, yang membuat Wunwoo menjadi kaget. Wunwoo pun bertanya dari mana belajar hal itu, yang dijawab Annie kalau dia ada melihatnya di channel Win Cinema. Di drama Korea? Dan ini membuatnya menjadi senang. Di rumah ketika lagi bersih-bersih, Wunwoo ada menemukan sebuah laptop di gudang, dan dia ataupun kakaknya gak mengetahui laptop itu milik siapa, jadi mereka memutuskan untuk memeriksanya nanti. Setelah semuanya bersih, Joyeon sama Annie memutuskan untuk pergi berbelanja. Tapi Joyeon lupa sama dompetnya, oleh karena itu Annie yang akan membantu untuk mengambilnya. Di saat itu Wunwoo menjadi penasaran sama laptopnya, yang ternyata laptopnya adalah milik ayahnya, dengan sebuah file video di foto ayahnya yang menarik perhatiannya. Wunwoo pun membukanya, dan mendengar pesan ayahnya yang mau disampaikan, yaitu tentang Annie. Dia menjelaskan kalau Annie itu masih prototipe, yang si dokter buat agar Annie bisa mempelajari emosi manusia, dan menganggap dia itu gak jauh beda dengan manusia beneran. Si dokter menambahkan kalau dia ada melakukan percobaan, dengan menaruh ingatan dan pengalaman orang yang dia cintai, yaitu ibunya Wunwoo yang udah meninggal sebagai data. Dengan data itu, Annie bisa memiliki kesadaran, dan merubah mekanisnya menjadi memiliki perasaan. Si dokter percaya dengan metode ini, dia bisa membuat ulang pemikiran dan perasaan ibunya Wunwoo, sebelum si dokter meminta maaf udah menggunakan ingatan ibunya. Gak lama setelah itu datang Annie, yang baru disadari Wunwoo kalau Annie selama ini adalah ibunya sendiri, dan bisa menjadi seperti sekarang adalah karena dari ibunya, bukan dirinya sendiri. Tapi Annie membalas kalau dia adalah dia, dan menegaskan kalau dia bukan ibunya, sebelum dia pergi dari rumah. Di tengah berjalan sendirian, si agent pun lagi-lagi mau menangkap Annie, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada akhirnya Annie lebih kuat untuk melawan si agent, dan ini memaksa dia untuk menggunakan pistolnya. Tepat sebelum si agent menembak, datang Wunwoo yang cepat-cepat mau melindungi Annie. Namun naasnya si agent lebih duluan untuk menembak, dan Annie pun jatuh ke tanah, sebelum Wunwoo bisa menggapainya. Beberapa waktu pun berlalu, dan Annie terlihat udah dibenarkan kembali sama Sangki, serta menjadi normal kembali. Namun karena kepalanya terbentur tanah cukup keras, membuat sistemnya menjadi korup, jadi seluruh sistemnya harus diinstal ulang atau dipasang ulang. Akibatnya Annie gak bisa mengenal siapa Wunwoo, ataupun Joyeon. Tapi mereka bisa menerima kondisinya sekarang ini, asalkan Annie bahagia. Sangki kemudian menyuruh Annie untuk saatnya kembali ke tempat asalnya, dengan memanggilnya YI number 1 terus-menerus. Namun apa yang Annie lakukan selanjutnya membuat Sangki kaget, yang ternyata Annie masih mengingat namanya, dan dia pun tersenyum. Ini menandakan walaupun sistemnya diinstal ulang, data informasinya yang dia kumpulkan masih aman, sehingga dia masih bisa ingat siapa dia sampai sekarang ini, dan juga teman-temannya. Film diakhiri dengan Annie yang berpenampilan kebiruan, dan dia pun kembali ke rumahnya Wunwoo dan Joyeon, yang membuat mereka berdua menjadi kaget.